Salam Pramuka. Saya perwakilan anggota inti Pramuka SMK Negeri 44 Jakarta akan membacakan dan membahas materi mengenai penyakit infeksi degeneratif dan perilaku tidak sehat. Yuk, mari disimak. Penyakit infeksi degeneratif dan perilaku tidak sehat. Penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad hidup atau organisme. Kuman-kuman ini menyebar dengan berbagai cara dan vektor. Contoh-contoh penyakit infeksi di antara lain. Pertama, disebabkan oleh bakteri. Bakteri TBC ditularkan melalui udara, bakteri tetanus melalui luka yang kotor, bakteri mencret melalui lalat, air, dan jari yang kotor, bakteri pneumonia melalui lewat batuk atau udara, bakteri gonorrea dan sifilis melalui hubungan kelamin, dan terakhir bakteri sakit telinga melalui dengan selesma atau masuk angin dan pilek. Kedua, disebabkan oleh virus. Virus lesma, influenza, campak, dan virus gondok ditularkan melalui udara, batuk, ataupun lalat. Rabies melalui gigitan binatang. Penyakit kulit melalui sentuhan. 3. Disebabkan oleh jamur. Jamur kurap, jamur kutu air, dan gatal pada lipatan paha. Ditularkan melalui sentuhan atau dari pakaian yang dipakai secara bergantian. Yang keempat, disebabkan oleh parasit internal atau hewan berbahaya yang hidup di dalam tubuh. Disentri ditularkan dari kotoran ke mulut, malaria melalui gigitan nyamuk. Yang kelima, disebabkan oleh parasit eksternal atau hewan yang berbahaya yang hidup di permukaan tubuh, yaitu kutu rambut, kutu hewan, kutu busuk berupa kudis. Penularannya dari orang-orang yang telah terinfeksi atau melalui pakaian. Beberapa tips untuk mencegah terkena penyakit infeksi. Pertama, sering mencuci tangan. Kedua, rutin membersihkan dan mensterilkan lantai dan permukaan, terutama di dapur dan kamar mandi. Ketiga, jauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak, misalnya flu, cacar air, atau belekan. Keempat, cegah perkembangbiakan nyamuk demam berdarah dan nyamuk lainnya dengan gerakan 3M+. Menguras, menutup, mengubur, dan menggunakan anti nyamuk. Pastikan tidak ada air yang mengenang di rumah Anda. Kuras kamar mandi secara teratur, tutup tempat-tempat yang berpotensi mengumpulkan air dan kubur botol, pot, tempayan, dan benda-benda penampung air lainnya. Yang kelima, masak dan sajikan makanan dengan aman. Yang keenam, dapatkan imunisasi. Yang ketujuh, gunakan antibiotik dengan bijak. Yang kedelapan, jagalah kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan Anda. Yang kesembilan, hindari kontak dengan binatang liar yang mungkin membawa penyakit berbahaya. Dan yang ke-10, makanlah makanan yang kaya antioksidan dan multivitamin A, C, dan E. Penyakit degeneratif adalah suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Sedikitnya ada 50 yang termasuk penyakit degeneratif. Beberapa penyakit degeneratif diantaranya adalah diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskular, obesitas, dislipidemia, hipertensi, penyakit jantung, asam urat, dan sebagainya. Penyakit degeneratif terjadi karena adanya proses penuaan biasanya terjadi saat usia bertambah tua. Tetapi saat ini penyakit degeneratif dapat terjadi pada orang yang umurnya lebih muda.
Di Indonesia, penyakit degeneratif saat ini banyak terjadi di kalangan muda dan di perkotaan. Penyebab utamanya adalah perubahan gaya hidup akibat urbanisasi dan modernisasi. Perubahan gaya hidup ini dapat dilihat secara jelas antara lain dengan munculnya tempat-tempat makan junk food di hampir seluruh sudut kota dan kesempatan olahraga yang sering ditinggalkan. Penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat di antara lain. Pertama, stres berlebihan. Stres yang berlebihan dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang dan memacu resiko penyakit jantung, serta membuat tidak nyaman. Stres yang berlebihan juga memacu penuaan dini. Ibu-ibu yang memiliki anak-anak dengan penyakit kronis merupakan orang-orang yang mengalami stres dan mengalami penuaan dini yang paling ekstrim. Untuk mengurangi stres adalah dengan menarik nafas dalam-dalam dan selalu berpikiran positif. Dan luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi stres. Yang kedua, minuman alkohol. Bukan merupakan suatu kebetulan bila alkohol merupakan kabar buruk mengenai stres. Para wanita sebaiknya membatasi diri meminum minuman beralkohol. Berbagai gangguan kesehatan juga bisa timbul dari kebiasaan minum alkohol yang berlebihan, termasuk serangan jantung, kanker hati, kanker tenggorokan, dan kanker payudara. Yang ketiga, kurang bergerak. Dengan sedikit menggerakkan tubuh dapat memperpanjang hidup serta mengurangi kelebihan berat, mengurangi stres, dan bahkan mencegah penyakit Alzheimer atau demensia. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu hanya dengan berjanji pada diri sendiri bahwa kita akan lebih aktif. Contohnya, parkirlah mobil dari jauh pintu masuk, menggunakan tangga dan tidak menggunakan lift, melakukan olahraga atau senam, jalan kaki selama 30 menit atau lebih banyak selama 5 kali atau lebih dalam 1 minggu. Yang keempat, makanan berlemak. Lemak yang dikonsumsi secara berlebihan dapat memacu kolesterol tinggi dan merangsang penyakit jantung. Biasakan diri Anda untuk mengkonsumsi makanan yang non-kolesterol dan berkadar lemak rendah. Tipsnya adalah, takar asupan lemak jangan lebih dari 10% atau kurang dari seluruh kalori. Yang kelima, merokok. Untuk mengurangi bahaya kanker dan kerutan dini, Anda dapat mengganti rokok dengan permen karet rasa nikotin. Berdasarkan penelitian di tahun 2004, permen karet rasa nikotin memberikan hasil 2 kali lipat di mana perokok berhenti merokok dibandingkan dengan keinginan atau janji si perokok untuk berhenti merokok. Yang keenam, menghirup udara polusi. Polusi udara dapat menyebabkan batuk dan sakit mata atau mata perih dan hal ini berhubungan dengan serangan pada penyakit asma dan saluran pernafasan. Usahakan untuk berada di dalam ruangan sebanyak yang Anda bisa bila kadar udara sedang tinggi. Yang ketujuh, terlalu sering kena sinar matahari. Batasi diri Anda dari sengatan sinar matahari dan gunakan tabir matahari paling tidak yang mengandung SPF 15 untuk mencegah resiko kanker kulit dan juga kerutan. Yang kedelapan, kurang tidur. Kurang tidur berhubungan dengan obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, dan masalah ingatan. Singkirkan segera televisi dan benda-benda elektronik lain yang mengganggu ketenangan dari kamar tidur Anda. Tata ulang kamar tidur Anda dan ciptakan suasana kamar tidur yang nyaman dengan lampu yang temaram yang membuat Anda tidur dengan nyenyak. Kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan dapat memicu kemungkinan penyakit serangan jantung, diabetes, bahkan kanker. Penelitian mutakhir menyatakan jenis diet yang dilakukan kurang penting dibandingkan dengan komitmen Anda. Kurang penting dibandingkan dengan komitmen Anda untuk melakukan diet tersebut dengan disiplin. Yang ke-10, mengkonsumsi gula berlebih. Gula yang berlebihan dapat menaikkan berat badan dan kemungkinan terserang penyakit jantung. Ahli nutrisi menyarankan untuk menjaga tambahan gula pada makanan kecil atau cemilan dan kue-kue kering sampai 12 sendok teh per hari pada diet berkalori 2200. Selain itu, ganti makanan yang manis-manis dengan buah-buahan dan sayuran segar.
Sekian pembahasan dan penjelasan materi kali ini. Jika ada kesalahan kata atau informasi, tolong dimaafkan. Terima kasih. Salam Pramuka.